Oke, sudah masuk semuanya. Kita siap mulai malam hari ini ya. Oke, yang baru hadir silahkan boleh absen dulu di kolom komentar, di kolom live chat. Ya, silahkan. Sip ya. Sambil sambil absen, nama siapa dari kota mana, sambil boleh saya tanya dulu, boleh saya tes dulu kira-kira apakah suara saya jelas dan gambarnya jelas. Kalau iya, kalau jelas, silahkan langsung komen saja di kolom chat, di kolom live chat. Kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum masuk. Kita akan mulai sekitar 5 menit lagi. Jelas ya? Oke, alhamdulillah jelas. Oke, dari mana saja? Dari mana saja ini? Boleh langsung absen ya. Nampaknya dari Sabang sampai Merauke sudah hadir semua ya. Ya, Jakarta, Purwokerto, ya, Pontianak, Bandung, Bogor. Oke, sudah siap belajar semua malam hari ini? Sambil kita nunggu teman-teman yang belum masuk, sebelum kita mulai, saya boleh kasih kesempatan ke teman-teman semua kalau ada yang ingin ditanyakan, atau ya saya buka dulu sesi tanya jawab dulu di awal, sebelum nanti kita masuk ke materi. Jadi nanti kesepakatannya seperti ini, ketika materi nanti saya mulai, tolong pastikan semua teman-teman yang menonton disimak materinya, karena malam hari ini materinya kita akan bahas lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi khususnya buat yang sudah nonton video webinar sebelum-sebelumnya, jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan sekarang. Nanti ketika mulai webinar, harapannya jangan ada yang komen atau menuliskan sesuatu di kolom chat. Ya, jangan menuliskan apapun di kolom chat. Tujuannya agar semua yang menyimak materi malam hari ini bisa betul-betul eh, fokus, karena takutnya kalau komen terus berdatangan nanti jadinya nggak fokus yang nyimak. Ya, jadi kalau mau tanya jawab saya persilakan sekarang. Ya, saya persilakan untuk sesi tanya jawab sekarang. Mau bertanya apapun, khususnya mengenai materi webinar, mungkin materi-materi sebelumnya, atau mungkin tentang materi training di dashboard, atau apapun ya, khususnya soal digital marketing dan soal teknis, soal produk juga boleh ya. Oke, saya tunggu untuk pertanyaannya, tapi mohon maaf kalau tidak semua bisa saya jawab karena saya juga apa namanya, dikejar dengan waktu. Saya harus segera memulai juga karena tidak bisa sampai terlalu malam juga. Oke, mana nih pertanyaannya nih? Oke, cara bikin website. Oh, bikin website sebenarnya untuk sekarang mudah sekali. Bisa pakai, sebenarnya kalau sekarang bikinnya biasa kita nyebutnya pakai istilah landing page, itu kan yang paling mudah ya. Itu bisa pakai menggunakan WordPress atau Wixsite semacam itu. Nanti mungkin kalau memang banyak yang ingin tahu materinya, nggak apa-apa, nanti saya buatkan webinarnya khusus bagaimana caranya buat website. Tapi kalau memang banyak yang menginginkan, nanti saya survei dulu, oke? Intinya mudah sekali ya, zaman sekarang kalau bikin website itu nggak perlu jago coding atau programming gitu, nggak perlu, cukup eh, tempel drag and drop istilahnya. Jadi tinggal digeser-geser, tempel, geser-geser, tempel. Jadi mudah sekali zaman sekarang ya. Apalagi banyak sekali yang menjual fitur-fitur agar kita bisa membuat website dengan mudah dan tampilannya bisa menarik. Oke, untuk video webinar bisa dilihat di lain kesempatan karena mungkin ada kesibukan. Iya, ya. Jadi webinar ini bisa dilihat terus karena ada rekamannya. Jadi setelah webinar ini selesai, itu nggak nanti semua yang menonton, khususnya yang menonton dari channel Telegram Abdi, itu nanti akan kita recap, akan kita kumpulkan semua webinar dari 1 sampai 11 kemarin. Nanti teman-teman bisa tonton walaupun sekarang misalnya masih ada kesibukan ya. Tapi tetap usahakan kalau misalnya memang masih ada waktu, misalnya ada waktu luang atau mungkin masih bisa menyempatkan untuk menonton sekarang, saran saya tonton sekarang aja. Karena
antara live webinar dengan nanti ketika sudah tidak live hanya menonton rekamannya saja, itu bisa dipastikan itu akan sangat beda. Oke? Buat bisa beriklan di Google, ada Google Ads harus punya website sendiri. Ya sebetulnya nggak harus ya, pakai landing page yang disediakan oleh Abdi saja sebetulnya udah cukup. Ya, tapi kalau misalnya mau pakai landing page sendiri itu lebih bagus. Ya, karena dengan nanti kalau misalnya ada landing page sendiri berarti kan kreasi yang dilakukan bisa lebih banyak. Ya, tapi misalnya mau pakai landing page yang dari Abdi pun sebenarnya udah sangat cukup, dan member-member yang sudah mencoba beriklan di Google Ads baik iklan Abdi maupun iklan Esenzo itu sudah banyak berhasil juga dan bisa juga pakai website yang dari atau landing page yang dari Abdi. Oke. Oke, ada satu pertanyaan lagi mungkin ya. Wah, ini cukup teknis ya pertanyaan nih. Untuk cost per leads CPL ya. CPL kelas WA memang turun naik ya? Iya, naik turun. Ya, kadang hari ini bagus, kadang besok agak mahal, tapi biasanya naik turunnya tuh tetap pada koridornya. Jadi misalnya udah dapat cost per leads misalnya 2.500, ya naik paling 3.500, 3.000 gitu. Jadi nggak yang jauh-jauh banget. Biasanya kalau kita ambil rata-ratanya itu biasanya nggak jauh-jauh banget ya. Biasanya sih kalau baru 3-4 hari memang naik turun, tapi kalau setelah 4 hari biasanya stabil tuh harganya. Ya stabil. Kalau udah dapat murah biasanya stabil di murah tersebut. Gitu. Selama memang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Kalau iklannya terus berjalan, iklan nggak mati-mati, itu kemungkinan besar dia akan stabil harganya. Ya senaik turunnya dia tetap pada koridornya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, untuk Kopdar tempatnya di mana, training FB Ads tempatnya di mana, silakan langsung cek di dashboard teman-teman masing-masing ya. Di dashboard, tepatnya di News and Update. Itu akan diupdate event Abdi, Kopdar dan training itu di mana. Itu akan sudah diupdate di situ. Jadi langsung saja dicek ya. Langsung saja dicek. Kalau bingung silakan mungkin boleh kontak atau tanya admin support kami. Oke, sudah banyak sekali menonton, kita langsung mulai saja sepertinya ya. Oke. Oke, kita langsung mulai saja karena sudah cukup banyak yang hadir. Kita langsung mulai saja materi malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin kembali memperkenalkan diri, khususnya buat yang mungkin baru gabung. Ada yang baru gabung, mungkin baru gabung seminggu, baru gabung beberapa hari, atau mungkin baru gabung tadi, langsung dapat informasi di channel Telegram, nanti malam ada webinar. Ya. Jadi beruntung sekali buat teman-teman yang baru gabung, khususnya yang baru-baru ya, itu sudah bisa menikmati fasilitas baru berupa webinar. Ini kita adakan 2 kali seminggu. Sebelum saya membuka webinar malam hari ini, saya jelaskan dulu sedikit, saya ulang kembali khususnya buat yang belum paham, buat yang belum tahu. Jadi webinar ini memang kami berikan secara free alias gratis ke teman-teman semua sebagai fasilitas belajar di Akademi Bisnis Digital. Yang mana di luar sana, ini kalau teman-teman mengikuti webinar seperti ini atau mengikuti training-training seperti ini, itu kalau dijual harganya bisa 5-10 juta. Tapi di Abdi bahkan dikasih gratis sebagai fasilitas. Makanya luar biasa sekali, beruntung sekali buat teman-teman khususnya yang menyimak webinar malam hari ini dan mendapatkan semua fasilitas-fasilitas terbaru dari Abdi. Oke, sebelum kita mulai saya perkenalkan diri dulu. Buat yang belum kenal, nama saya Ahmad Fadel. Saya biasa dipanggil Fadel. Ya, buat yang sudah tahu, yang sudah sering ketemu saya, khususnya member, biasanya sering ketemu saya di training Facebook Ads. Karena memang di Abdi saya biasa untuk membawakan training Facebook Ads. Ya, sudah sekitar 10 kota saya keliling Indonesia training Facebook Ads. Jadi kedepannya mudah-mudahan bisa lebih banyak kota lagi yang dijangkau. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga semua materi yang di-sharingkan malam hari ini bisa jadi berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru hadir atau yang sudah menyimak dari tadi, saya mohon untuk sekali lagi menghentikan aktivitas chat di kolom live chatnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua yang menonton bisa lebih fokus lagi menyimak materinya. Karena banyak sekali yang ingin belajar malam hari ini. Jadi pastikan tidak melakukan banyak
chat ya di kolom live chat. Oke, langsung saja kita mulai webinar Abdi ke-12. Apa saja yang akan kita bahas pada webinar malam hari ini? Ada 4 hal seperti biasa. Yang pertama, kita akan bahas strategi optimalisasi iklan Google agar budget yang digunakan untuk beriklan lebih efisien. Ya, ini adalah materi lanjutan. Jadi buat yang sudah nonton video webinar saya sebelumnya, ini bisa dibilang ini adalah lanjutannya. Jadi mungkin waktu kemarin saya sudah membahas beberapa strategi optimalisasi iklan. Namun ini bisa dibilang ini adalah part keduanya, karena memang Google Ads ini banyak sekali kalau kita pelajari. Ini baru dari satu sisi aja nih, baru dari Google Search Network. Kita belum membahas Google Display Network. Ya mungkin nanti di webinar seri berikutnya atau nanti yang lanjutannya nanti akan kita bahas juga, sekaligus kita praktekkan. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita akan membahas bagaimana caranya mengevaluasi iklan di Google agar bisa segera mendapatkan profit. Nah, ini adalah pertanyaan paling besar dari sebagian besar orang khususnya yang beriklan. Sebenarnya nggak cuma pertanyaan orang yang iklan di Google aja, mau orang yang iklan di Facebook, mau orang yang iklan di tempat lain, atau traffic gratisan sekalipun. Ujung-ujungnya, orang kalau melakukan sesuatu, beriklan, traffic gratisan, traffic berbayar, ujung-ujungnya apa sih yang diinginkan? Apa sih yang diinginkan setiap orang yang beriklan? Cuma satu kata, apa? Profit, alias untung. Nah, sekarang kan gini, ini kenapa penting sekali saya bahas? Karena memang kalau cuma sekedar teknis, ya kalau cuma teknis cara beriklannya, klik tombol apa, buka website apa, itu kan sebenarnya semua orang bisa dibilang sama. Ya, tombol di laptopnya semuanya sama, tombol Google Ads di laptopnya juga semuanya sama. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang iklan di Google-nya itu bisa profit? Kenapa ada yang belum? Nah, padahal tombolnya sama loh. Tombolnya sama semua, tapi ada yang profit, ada yang belum. Ya. Jawabannya sebenarnya karena strateginya, mindset, sudut pandang dan strateginya. Nah, ini yang akan sedikit banyak kita bahas malam hari ini. Khususnya mindset dan sudut pandang bagaimana cara mengevaluasi iklan di Google agar bisa segera profit. Karena banyak orang yang melewatkan hal ini, ujung-ujungnya bukan profit, bukannya untung yang didapat, tapi malah buntung ya, malah boncos. Ya, jadi pastinya Anda tidak mau kan mengalami seperti itu. Ya, pastikan simak terus materi malam hari ini sampai selesai ya, sampai berakhir. Yang ketiga, saya juga akan sedikit membahas product knowledge yang tujuannya agar pengetahuan Anda tentang produk-produk Ezenzo itu makin luas lagi, makin tambah lagi pengetahuannya, karena dengan Anda makin tahu produk-produk Ezenzo, Anda makin yakin, apalagi kalau Anda ngerasain, Anda beli, merasakan manfaatnya, wah itu akan sangat mudah sekali kalau Anda menjual ke orang lain. Karena tips yang nomor satu kalau jualan produknya mau besar, apalagi kalau buat yang belum tahu, nanti ke depannya 2020 dan seterusnya, itu Abdi khususnya itu akan lebih banyak memfokuskan kepada produknya, jualan produknya. Nah, ini bisa dibilang ini adalah sebuah era baru yang nanti akan Anda lewati. Dan kabar baiknya kalau Anda menguasai produk, kalau Anda menguasai teknis cara jualan produk, itu Anda akan sangat untung sekali, khususnya di tahun 2020 dan seterusnya. Jadi ini bisa dibilang sebuah bekal untuk Anda untuk mempersiapkan tahun 2020 dan seterusnya. Nanti akan saya bahas beberapa produk. Yang keempat, ada sesi tanya jawabnya. Mungkin tadi di awal sedikit sudah sesi tanya jawab, tapi mungkin karena baru sebentar, nanti akan saya lanjutkan di sesi terakhir. Ya, setelah saya menjelaskan produk, baru nanti kita ada sesi tanya jawabnya. Oke, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini adalah strategi optimalisasi iklan di Google. Ya, tapi sebelum itu saya bahas dulu mengenai evaluasi iklan. Ya, karena sebelum kita melakukan strategi selanjutnya, kita kan perlu evaluasi dulu sebetulnya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang poin evaluasinya. Nah, mengapa perlu evaluasi untuk iklan Google di awal? Nah, ini alasannya. Karena gini, banyak orang-orang, khususnya yang kemarin-kemarin nonton webinar saya atau mungkin sebelum-sebelumnya, banyak juga yang tanya ke saya, ini nggak cuma di Google nih kejadiannya, di Facebook Ads juga. Banyak pengiklan pemula yang belum paham apa saja sih indikator iklan Google yang harus diperhatikan agar efektif. Karena banyak orang pengen iklannya efektif, pengen iklannya untung, tapi mereka nggak paham indikatornya apa saja. Padahal indikator ini sangat penting. Ya, ibaratnya kalau misalnya
Kalau misalnya Anda misalnya kerja jadi karyawan sebuah perusahaan, itu kan Anda juga pasti kan dinilai. Ada indikator untuk menilai kinerja Anda bagus atau enggak. Anda misalnya punya perusahaan, Anda punya bisnis, ada tim, ada punya tim masing-masing, misalnya ada tim admin, ada tim packing dan lain kan masing-masing semua punya indikator. Ya, ini tim admin saya kerjanya bagus atau enggak kan semua ada indikatornya. Ya, iklan pun sama, ada indikatornya. Iklan ini bagus atau enggak, ini ada indikatornya semuanya. Jadi ini banyak yang belum, khususnya yang pemula, itu banyak yang belum tahu indikator apa saja yang diperlukan. Itu yang pertama. Nah, efeknya adalah karena nggak tahu apa saja indikatornya, efeknya jadi banyak yang membiarkan iklan dengan performa yang buruk itu terus dijalankan. Ya bahasa gampangnya, bahasa sederhananya, udah tahu iklannya jelek, gak menghasilkan, nggak profit, boncos, udah ngiklan 500.000 nih, belum dapat hasilnya, kan udah minus 500.000 tuh berarti. Diterusin, kira-kira minusnya makin nambah? Iya, udah tahu iklannya jelek, udah tahu iklannya boncos nggak profit, tapi nggak dirubah sama sekali, nggak dievaluasi, malah diterusin aja, ujung-ujung boncos. Ini nggak hanya berlaku di Google, Facebook Ads juga sama, karena banyak yang ngeluh seperti itu. Saya udah banyak khususnya yang iklan di Facebook Ads banyak yang saya udah iklan 3 juta nih, tapi belum dapat resellernya. Itu banyak sekali yang ngeluh seperti itu. Kenapa? Karena memang setelah saya cek, wah ini bapak iklannya ternyata nggak bagus nih, iklannya jelek. Kok malah diterusin? Jawabannya, wah saya nggak tahu mas, ternyata ini iklannya jelek ya ternyata. Iya, ternyata memang banyak orang yang belum tahu apa saja indikator iklan itu bagus atau buruk. Nah berikutnya, efek berikutnya adalah ya akibatnya budget yang dikeluarkan itu nggak sebanding dengan hasilnya. Jadi bisa dibilang boncos ya. Keluar budget 1 juta, tapi nggak ada yang closing gitu, nggak dapat reseller atau nggak ada yang beli produk kan boncos. Atau ada yang beli produk tapi nggak sebanding sama biaya iklan yang dikeluarin kan boncos juga. Nah pastinya Anda sekali lagi Anda tidak mau kan mengalami hal seperti ini. Nah kalau tidak mau pastikan simak materi ini sampai selesai karena nanti akan saya jabarkan juga secara detail. Nah sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Oke, tadi kita sudah tahu evaluasi iklan itu sangat penting karena untuk menghindari iklan kita boncos. Oke, itu dulu ya. Pastikan bisa dipahami dulu. Nah, sekarang apa saja yang perlu dievaluasi? Kan tadi udah tahu ya iklan itu penting sekali untuk dievaluasi. Sekarang apa saja yang perlu dievaluasi? Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita evaluasi. Yang bisa kita jadikan patokan, yang bisa kita jadikan standar ya. Standar untuk menentukan iklan ini sebenarnya bagus atau tidak. Nah, apa saja? Langsung saja. Yang pertama, Anda boleh catat, saran saya dicatat aja karena ini betul-betul ini sifatnya pemahaman. Ya, karena sekali lagi kalau cuma teknis, sekali lagi, teknis semua orang bisa diajarin dari nol, itu juga semua orang bisa ngiklan, ya. Tapi justru yang paling susah, yang paling menentukan, sorry bukan susah, paling menantang dan paling menentukan iklan Anda bisa profit atau tidak, itu justru di bagian sini, di bagian pemahaman. Saya ingat banget dulu saya pernah ikut training Google Ads, harganya juga lumayan ya, di atas 5 jutaan pastinya. Itu trainernya ngomong, gimana semuanya udah bisa ngiklannya gitu. Bisa, kalau cuma bisa ya bisa. Terus ada satu peserta yang nyeletuk. Kalau cuma ngiklannya mah bisa gitu. Bikin profitnya itu tuh yang belum tentu, belum apa? Bikin profitnya itu tuh yang gimana. Dari celetukan itu mungkin kelihatannya kayak bercanda tapi dipikir-pikir iya juga ya. Ngiklan mah semua orang bisa gitu. Tapi bikin iklan jadi profit kan itu dia tuh yang itu yang menjadi pembeda. Ya, itu yang cukup menantang. Nah, apa saja yang perlu dievaluasi? Pertama, quality score. Buat yang belum tahu apa itu quality score, silakan tonton materi webinar saya sebelumnya. Jadi quality score itu bisa dibilang nilai yang menentukan kualitas iklan kita, kurang lebih seperti itu. Apa saja yang menentukan? Salah satunya ada bidnya, bid yang kita tentukan, dan juga relevansi iklannya. Nah, semakin kedua poin itu semakin nilainya besar, quality score kita makin besar. Kalau quality score kita makin besar, kemungkinan tampil di halaman pertamanya itu cukup tinggi. Itu dia indikatornya. Nah, target nilai quality score yang dikejar itu di angka 6 sampai 10. Kan kalau quality score itu kan dia satuannya pakai per 10. Ya, 1/10, 2/10, 5/10 dan seterusnya. Ya, kalau iklan Anda quality score-nya sudah di angka 6/10, 7/10, 8/10, 10/10, itu berarti iklannya sudah bagus karena targetnya di angka 6 sampai 10. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi, nah kita cek bid yang kita tentukan itu udah sesuai belum dengan yang disarankan oleh Google. Contoh misalnya, Anda nentuin bid berapa?
untuk satu iklan Anda misalnya. 1.500 misalnya. Ternyata di keyword yang gini, ternyata di keyword yang Anda targetkan itu rata-rata bid yang orang-orang kan yang iklan dengan kata kunci yang sama banyak kan? Banyak. Nah, orang-orang dengan kata kunci yang sama itu kan nilai bidnya beda-beda. Beda-beda. Nah, ternyata dari orang-orang yang tadi pengiklan-pengiklan lain yang targetnya kata kuncinya sama, ternyata nilai bidnya lebih tinggi dari Anda. Nah, kemungkinan besar iklannya akan kalah sama yang nilai bidnya lebih tinggi. Ya tentunya ada faktor lain yang menentuin juga, yang tadi saya bilang quality score juga. Jadi itu juga, keduanya saling menentukan. Ya, jadi cek dulu apakah bid yang Anda tentukan itu udah sesuai dengan yang disarankan Google atau belum. Ya, saran saya disesuaikan aja, mendekati atau lebih dikit ya agar iklan Anda bisa bersaing. Tujuannya itu. Yang ketiga, kita juga perlu cek CTR-nya ya atau click through rate ya. Buat yang belum tahu apa itu CTR ya. CTR itu adalah perbandingan jumlah yang melihat jumlah iklan kita tampil, jumlah penayangan iklan kita dibanding dengan jumlah orang yang klik. Jadi misalnya iklan kita sudah 100 kali tayang. 100 kali tayang, berapa orang yang ngeklik? Misalnya 10. Berarti CTR berapa? 10 per 100. Berarti berapa persen? 10%. Ini CTR ini satuannya persen. Ya. Jadi CTR target minimalnya, CTR-nya itu di angka 10%. Oke? Ya, di angka 10%. Jadi kalau nanti Anda cek iklannya, ya, CTR-nya udah berapa? Di atas 10% atau di bawahnya? Kalau di bawahnya berarti masih kurang bagus. Tapi kalau udah di atasnya itu udah cukup oke, ya. Jadi ini yang kita cek. Nah, sekarang kita langsung saja mungkin agar ada bayangan, agar ada gambaran. Kita langsung praktekkan saja bareng-bareng, ya. Tadi kita membicarakan atau kita membahas soal evaluasi iklan, ya. Ini saya langsung kasih contoh. Ini iklan Google saya, ya. Dimana kalau di dashboard ini ada campaign. Campaign ini isinya adalah semua campaign yang saya buat, ya. Semua campaign yang saya buat. Ini isinya. Nah, apa tadi pertama yang kita cek? Yang pertama kita cek tadi adalah quality score-nya, ya. Quality score. Nah, kalau Anda sudah beriklan kan Anda otomatis akan masuk ke dashboard seperti ini. Anda langsung bisa lihat quality score di sebelah kanan sini, ya. Biasanya kalau mau lihat quality score-nya, ini ada nggak nih? Nah, kalau mau ngeliat quality score-nya, ya biasanya Anda dipilih dulu salah satu campaign-nya. Misalnya campaign yang mana? Yang ini, ya. Misalnya yang Essenzo 1 misalnya. Ini saya ngiklan beberapa produk Essenzo, tapi dalam berbeda-beda ad group. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus di sini saya sudah masuk ke iklannya, kemudian saya masuk ke keywordnya. Nah, di sini kan saya menargetkan, saya ngiklan Essenzo nih, saya ingat banget ngiklan peppermint. Ya, peppermint. Saya ngiklan peppermint. Nah, ini kalau Anda lihat di layar, ini ada bagian quality score nih, di sebelah kanan, ya. Nah, ini ada quality score. Ini macam-macam nilainya nih. Ada yang nilainya 3/10, 5/10, 3/10. Artinya apa? Iklannya masih kurang bagus, ya. Jadi kalau iklannya kurang bagus, ya langkah berikutnya adalah ya coba diganti di bagian ads-nya atau diganti di bagian siapa tahu landing page-nya juga, ya, landing page-nya atau mungkin headline-nya, copywriting-nya dan lain-lain, ya. Itu bisa tinggal Anda kreasikan, caranya bagaimana Anda bisa tonton di video yang sebelumnya. Oke? Sebelum kita lanjutkan, apakah suara saya masih jelas? Apakah suara saya masih jelas? Kalau masih jelas, kita langsung lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke sini, oke, sebelum kita lanjutkan, ya, soal gambar atau video, saya juga soalnya di samping ini saya juga live juga, dan ngelihat juga gambarnya oke kok, ya. Alhamdulillah bagus-bagus aja, suaranya juga sepertinya jelas-jelas saja. Jadi mungkin kalau yang terkendala gambarnya kurang jelas atau suara kurang jelas, ya mungkin bisa dicek jaringannya, ya. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi, ada beberapa hal
yang perlu kita perhatikan. Ini kan banyak yang nanya, Mas ini saya nggak ada nih, apa namanya nih, misalnya nih estimate first page bid, ini apa? Nih saya nggak ada nih di dashboard saya. Ini juga nggak ada, misalnya estimate first position bid, ini juga nggak ada. Terus misalnya quality score, ini juga nggak ada. Nah ya, kok di punya Mas ada? Nah, ini akan saya jelaskan dulu. Ya, jadi pertama, apa saja sih yang perlu kita tahu? Apa saja yang perlu Anda tahu yang perlu Anda tahu untuk bisa dinilai, untuk bisa dievaluasi, yang bisa dimunculkan di dashboard Google Ads Anda masing-masing. Nah, gimana caranya? Pertama, di dashboard ini silahkan ketikkan kolom, langsung klik saja kolom di bagian sini, kolom, langsung diklik. Di sini kita ingin mengatur apa saja yang nilai-nilai yang ingin kita ketahui di sini ya, variabel-variabel apa saja yang ingin kita ketahui. Anda boleh catat, langsung klik modify column ya. Jadi di kolom-kolom ini nanti apa aja sih yang kita tampilin dan itu apa saja maksudnya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kemudian ya Anda akan diarahkan ke halaman ini. Di sini kita mau ngapain nih? Di sini kita mau menampilkan kolom-kolom yang isinya apa ya. Indikator apa saja yang mau kita tampilkan di kolom dashboard Google Ads Anda, kurang lebih itu ya. Sekali lagi, indikator apa saja yang ingin ditampilkan di kolom dashboard Google Ads Anda sehingga Anda bisa tahu parameternya apa saja. Oke. Pertama, Anda bisa klik performance. Ini yang hal-hal atau indikator yang perlu kita ketahui. Pertama, klik ini di checklist ya, klik di checklist. Jadi Anda boleh catat nih, apa aja sih yang perlu kita tahu di dashboard Google Ads. Pertama di bagian performance, Anda tulis performance, garis, lalu strip aja. Apa aja performance? Nah, pertama klik itu jumlah yang ngeklik, CTR itu tadi persentase iklan tayang dengan berapa yang ngeklik. Terus berikutnya average CPC, rata-rata cost per klik ya, cost per klik biaya per satu orang yang klik. Kemudian ada cost, kemudian ada impression. Cuma 5 ini aja yang kita butuhkan yang paling pentingnya. Oke. Jadi dari performance 5 ini aja yang kita butuhkan. Kemudian untuk bagian conversion ini dilewati saja. Kita langsung masuk ke bagian attributes. Nah, kita langsung masuk aja, kita klik ke bagian attributes. Nah, di bagian atribut, ini kan banyak sekali indikator atau parameter yang mau kita ketahui. Tapi tenang aja, Anda nggak perlu tahu semuanya. Yang perlu Anda tahu, yang paling penting untuk Anda ketahui adalah 3 ini aja. Seperti yang Anda lihat di layar. Yang pertama, estimate top of page bid. Maksudnya apa estimate top of page bid? Jadi, perkiraan atau estimasi orang-orang yang perkiraan atau estimasi bid yang orang-orang pasang, yang mereka ini iklannya muncul di halaman pertama. Halaman pertama mungkin di urutan kedua, ketiga, keempat. Jadi orang-orang yang misalnya Anda mengetikkan ya, jual baju muslim Jakarta. Itu orang-orang yang websitenya muncul di urutan 2, 3, dan 4. Itu estimasi bid yang mereka pasang tuh berapa sih? Nah, kita bisa tahu di sini. Kemudian ini ada top of page, ini ada estimate first page. Bedanya apa top of page sama first page? Kalau first page itu halaman pertama ya. Mau dia paling bawah, mau dia urutan berapapun selama halaman pertama, dia masuknya ke sini, estimate first page bid. Tapi kalau yang halaman top of page ini berarti halaman pertama yang di atas-atas. Yang di atas-atas. Terus yang perlu kita ketahui berikutnya, estimasi atau perkiraan bid yang dipasang oleh orang-orang yang beriklan, yang iklannya muncul di posisi pertama. Anda bisa membedakan kan antara halaman pertama dengan posisi pertama. Ya, jelas beda nggak? Halaman pertama itu kan, nih kalau saya kasih contoh ya, misalnya saya buka Google. Ini saya contohkan nih, biar Anda juga kebayang. Misalnya kita buka Google ya. Contoh aja nih misalnya. Misalnya tadi saya ingin mencari, misalnya saya mau nyari Zenzo aja, jual. Nggak usah deh, ini aja, jual penumbuh rambut kayak kemarin ya, contohnya, jual penumbuh rambut. Nah ini, jadi yang dimaksud top of page itu yang di urutan 2, 3, 4. Jadi yang urutan-urutan ke atas, ya, urutan-urutan teratas itu adalah yang saya maksud top of page. Nah, maksud dari yang ini, maksud dari estimate
top of page, first position tuh ini. Jadi orang-orang yang ngiklan yang sampai bisa ada di sini, itu bid yang mereka pasang tuh berapa sih? Nah, kita bisa tahu ya. Top of page itu yang ini urutan 2 3 4. Kalau first page itu kan sampai bawah nih ada iklan nih. Ini juga iklan. Ini walaupun dia di halaman pertama tapi kan dia ada di bawah. Nah, ini juga masuk ke dalam estimate first page bid ya. Kalau first position itu berarti di posisi pertama. Posisi pertama berarti yang ini ya. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, kita bisa tahu ini kira-kira yang ngiklan ini berapa sih bid yang mereka pasang. Nah, agar kita bisa bersaing kita harus tahu. Dan ketika kita tahu, tinggal kita samakan, sesuaikan bidnya aja. Oke, jadi kita langsung kembali ke sini, atribut yang perlu kita ketahui. Kemudian untuk yang berikutnya, atribut sudah, kemudian berikutnya kita langsung masuk ke ini aja langsung ya, ke quality score. Ke quality score. Quality score yang perlu Anda ketahui cuman quality score-nya saja ya. Kalau mau ditambah ad relevance atau landing page experience itu juga boleh. Ad relevance itu kan juga menentukan salah satu faktor yang menentukan quality score ya. Iklan kita bisa ada di halaman 1 atau enggak ya. Nah, kalau sudah Anda boleh save di checklist dulu terus kasih nama aja misalnya ya. Misalnya kolom default 2 misalnya ya. Terus kalau sudah langsung save and apply. Jadi nanti ketika iklan udah jalan, kita mau ngecek itu indikator-indikator atau parameter-parameter tadi langsung bisa kita lihat, langsung bisa kita cek di sini. Oke. Itu dia. Jadi kalau pertama kan tadi kita cek quality score, kemudian yang kita cek berikutnya adalah kesesuaian jumlah bid yang ditetapkan dengan yang disarankan Google. Kemudian yang ketiga CTR-nya. Nah, CTR tinggal lihat di sini. Nah, CTR iklan Anda menarik ya. Berarti dari 100 kali tampil itu 12 yang ngeklik ya. Kalau CTR makin kecil, 3%, 4%, berarti dari 100 kali tampil cuma 3 sampai 4 orang yang ngeklik. Kan bedanya jauh. Nah, itulah faktor yang perlu kita evaluasi. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang. Ini kan ada estimate first page bid, berarti kemungkinan dengan kata kunci sakit kepala, kan saya mau ngiklanin peppermint nih, saya iklanin peppermint di Google, kata kunci sakit kepala, karena peppermint itu kan salah satu kegunaannya itu untuk sakit kepala ya, salah satu kegunaannya itu untuk sakit kepala. Nah, ini makanya saya kasih kata kuncinya sakit kepala, migrain, harga peppermint, jual essential oil. Ini udah saya riset dulu sebelumnya. Nah, orang-orang yang pakai kata kunci sakit kepala juga itu yang ada di halaman pertama, kemungkinan atau perkiraan bidnya itu di angka kurang lebih Rp1.780. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita sesuaikan bid yang kita pasang dengan yang di sini. Ini kan first positionnya atau yang di posisi pertamanya angkanya masih terjangkau nih, masih di angka 1000-an ya, 1.700. Nah, ini masih masuk akal kalau Anda pasang bidnya lebih sedikit, masih masuk akal ya, kecuali misalnya estimate first positionnya, jadi yang di posisi pertama itu masang nilai bidnya misalnya 3.000 atau 5.000, itu kan nggak masuk akal tuh. Kalau Anda pasang 5.000 juga kan efeknya apa? Nanti efeknya iklan Anda akan mahal. Nah, kalau seperti itu Anda jangan mengikuti yang patokannya. Kalau mau masang bid nanti jangan di estimate first position bid, tapi pilih aja yang first page atau top of page. Jadi kita ngikutin orang-orang yang tampilnya di sini. Jadi kita ngincer tampil di sini dulu aja. At least di awal. Iklan kita muncul di halaman pertama, tapi ya di bawah-bawah juga nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena tujuannya pertama agar iklan kita nggak mahal dulu. Karena semakin sering kita muncul di halaman 1, nanti dia lama-lama kalau iklan kita makin bagus, relevansinya bagus, yang ngeklik banyak, CTR-nya banyak, itu lama-lama bisa naik ke atas. Bisa jadi ada di 2, di 3. Nah, jadi di awal targetnya paling tidak iklan teman-teman itu muncul dulu di halaman pertama dulu aja. Ya, itu target pertamanya. Jadi ngaturnya seperti itu. Tapi untuk menjalankan strategi seperti ini, ya ini perlu kita setting iklannya atau campaign-nya itu di
biddingnya itu bukan otomatis tapi manual ya, agar kita bisa menyesuaikan. Nanti akan saya praktekkan juga. Oke. Kemudian CTR tadi saya sudah jelaskan juga. Oke, itu tadi parameter yang bisa kita lihat, yang bisa kita nilai. Kalau CTR-nya di atas 10% berarti bagus. Kemudian quality score itu, ini juga penting sekali untuk kita lihat ya. Quality score itu kalau bisa di atas 6/10 ke atas. Kemudian bidnya, usahakan bidnya yang kompetitif, bidnya yang yang bersaing ya, jadi agar iklan Anda juga bisa bersaing sama yang lain, bisa muncul di halaman 1 juga paling tidak. Oke, itu tadi dari segi evaluasi. Sekarang kita langsung saja masuk ke bahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara optimalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Optimalisasi, ya. Buat yang sudah menonton video sebelumnya, karena ini adalah materi lanjutan, jadi di materi sebelumnya masih ingat nggak hal apa saja yang bisa kita optimalkan ketika kita beriklan di Google? Ya, ada 4 sebetulnya. Pertama, kalau yang masih ingat nggak kalau yang waktu itu saya praktekkan, oh iklan saya kalau ditampilkan, pertama kan lokasi yang ditargetkan itu bisa kita optimasikan. Contohnya misalnya, oh iklan saya kalau di kota-kota besar itu bisa kita optimasikan juga. Misalnya kalau misalnya contoh, oh saya mau kalau iklannya di Jakarta tuh bitnya dinaikin biar orang Jakarta tuh kalau ngeklik tuh langsung muncul gitu. Terus misalnya di kota lain, misalnya di Bandung atau di Jogja, di Surabaya, misalnya di kota-kota tertentu yang kita target, itu kalau iklan kita akan lebih besar peluangnya muncul di halaman 1, ya bisa kita optimasikan. Yang kedua, waktu. Jadi di jam-jam tertentu kita optimalkan, itu juga bisa. Yang ketiga, perangkat, ya bisa laptop atau handphone atau tablet. Itu terserah tuh mau yang mana yang dioptimalkan, handphone kah, laptop kah, atau tablet. Nah, yang keempat, ini yang belum kita bahas, yaitu optimasi berdasarkan nilai bidding pada keyword yang ditentukan. Nah, ini yang akan saya bahas malam hari ini. Dan ini berlaku kalau iklan Anda sudah menggunakan manual CPC. Jadi, masih ingat kan waktu kita bikin iklan pertama kali, waktu mempraktekkan bikin iklan di Google, kan pertama kali kan yang kita sama-sama praktekkan, pertama kita nentuin bidnya, nentuin budgetnya, nentuin bidnya, nentuin kata kuncinya, dan lain-lain. Nah, ketika menentukan bid, teman-teman ingat nggak yang dipilih waktu itu cost per kliknya itu kita pilih secara otomatis atau manual. Nah, yang saya tahu kalau di awal itu pasti otomatis dulu, otomatis. Nah, ketika teman-teman sudah beriklan, sudah praktek, nah ini nantinya akan ada nanti ketika sudah praktek nanti akan ada pilihan manual bid, ya akan ada pilihan manual bid. Nah, manual bid ini berarti kita menentukan bidnya itu secara manual. Kalau otomatis kan teman-teman nanti menargetkan 10 kata kunci misalnya, 10. Nah, kalau otomatis 10 kata kunci itu bidnya sama semua. Misalnya teman-teman nentuin 1700, ya udah 1700 tuh, semua kata kunci 1700. Padahal kita bisa optimasikan. Mana tahu dari 10 kata kunci tersebut yang teman-teman target, biasanya tuh ada 2 sampai 3 yang kata kunci yang memang terbaik. Kata kunci yang winning, yang menghasilkan klik paling banyak. Pasti ada 2 sampai 3. Nah, pertanyaannya, yang 2 sampai 3 itu sebetulnya bisa nggak sih kita optimalkan, kita gencarkan, kita besarkan iklan kita di budget kita, keluarkan lebih banyak di kata kunci tersebut? Jawabannya bisa. Nah, inilah yang akan saya praktekkan kembali malam hari ini. Jadi kita akan optimasi berdasarkan nilai bid pada keyword yang ditentukan, ya. Oke, sekarang kita langsung praktekkan lagi bagaimana caranya menentukan nilai bid ya pada keyword-keyword yang kita tentukan. Misalnya tadi saya iklan ada 10 keyword. Terus setelah berjalan ternyata dari 10 keyword 7-nya jelek nih hasilnya. Ya, CTR-nya mahal, quality score-nya juga jelek. Ya, dan lain-lain. Tapi ternyata ada 3. Ada 3 yang CTR-nya bagus, quality score-nya bagus, kemudian bid-nya juga sesuai. Kemudian ada di halaman 1 lagi iklan kita. Nah, kalau udah seperti itu kan berarti langkah selanjutnya apa kemarin? Masih ingat nggak? Langkah beriklan di Google, ya. Yang kita lakukan pertama kan kita split testing, ya. Berbagai keyword kita coba, berbagai ads kita coba, berbagai landing page kita coba. Kemudian kalau sudah split testing, dapat kan angka-angka yang dapat kan keyword-keyword yang bagus, landing page yang bagus, copywriting atau ads yang bagus. Ketika itu sudah dapat,
Langkah berikutnya kan kita tinggal optimasikan yang bagus, bener nggak? Ya, yang jelek-jelek, yang kurang-kurang, matikan atau dibuang. Nah, langkah berikutnya kita optimasikan yang bagus. Oke, sekarang kita langsung praktekkan saja. Ya, kita langsung praktekkan saja bagaimana caranya mengoptimasi berdasarkan nilai bit pada keyword yang ditentukan. Sebelumnya, apakah suara saya masih jelas? Masih jelas suara saya? Jika masih jelas, silahkan langsung chat saja. Oke, masih jelas? Masih jelas? Saya lanjutkan nih ya. Saya lanjutkan kalau memang masih jelas. Masih fokus semua? Masih menyimak? Oke, masih ya. Kita lanjutkan ya. Kita langsung praktekkan bagaimana caranya mengoptimasikan dari bit yang kita tentukan. Keyword, bit per keyword yang kita tentukan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke dashboardnya Google Ads ya. Seperti ini. Ini saya kasih contoh. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ngiklan, kan ketika men-setting bitnya, itu kan semua settingnya rata-rata otomatis. Karena di awal biasanya memang seperti itu. Nah, ketika sudah beriklan, udah jalan, baru biasanya bisa diubah atau bisa dimodif. Nah, bagaimana caranya, langkah-langkahnya agar bit yang tadinya otomatis diganti jadi manual. Itu dulu sebenarnya langkah pertamanya. Nah, jadi boleh dicatat yang pertama, ganti setting bitnya dari otomatis jadi manual. Caranya, nah teman-teman bisa ikutin. Jadi kalau kita ulang dari awal caranya, ini saya ulang dari awal aja agar teman-teman juga ada gambaran sedikit. Kita kembali ke campaign-nya dulu. Kita klik bagian campaign-nya dulu. Itu dulu ya. Campaign. Ya, campaign yang dibuat tentunya kan sangat banyak ya. Ini seperti yang sudah saya buat. Nah, langsung kita ketikkan atau kita klik, kita checklist di kotak campaign yang mau kita pilih. Misalnya saya mau mengiklan ini iklan Essenzo saya. Ini harusnya penamaannya lebih spesifik lagi. Misalnya saya iklan peppermint ini harusnya ya namanya misalnya kalau saya memang iklannya peppermint ya udah harusnya tulis namanya peppermint. Ini saya ganti dulu. Jadi saran saya campaign itu namanya yang sejelas mungkin agar Anda juga nanti nggak bingung sendiri. Peppermint 1 misalnya. Nah, ini kan bitnya ini nggak ada nih, ya. Nggak ada di sini nilainya. Bit kita berapa, ini nggak ada. Kenapa? Karena kita pakai otomatis. Caranya, ini tinggal di checklist. Ya, di checklist seperti ini, dicentang ya. Kemudian kita bisa pilih edit. Nanti akan muncul nih menu yang ada warna birunya, ada pilihan edit. Nah, kita langsung pilih change bid strategi. Jadi kita akan mengubah bid strateginya, ya. Di awal kan bid strateginya, strategi biddingnya kan di awal pakai otomatis, kita rubah jadi manual. Kita tinggal pilih aja change bid strategi. Oke. Nah, kita pilih change bid strategi. Nah, di sini, nah fokusnya ke sini nih. Di sini ada tulisan choose new bid strategi. Jadi kita disuruh pilih strategi bid yang baru. Kita mau coba pakai strategi bid yang seperti apa. Ya, langsung klik nih di sini. Ini ada target CPA, ada maximize click, maximize conversion. Nanti hasilnya paling bagus. Itu. Jadi saya sarankan pilihnya manual CPC aja. Ya, manual CPC. Nah, ini kalau sudah, jadi nanti iklan Anda akan dioptimalkan di keyword-keyword yang paling banyak ngeklik, yang hasilnya paling bagus, kurang lebih gitu. Kalau sudah langsung di-apply aja. Langsung di-apply kalau sudah. Oke, finish. Nah, kalau udah finish, udah selesai nih berarti ya. Sudah selesai. Nah, kalau sudah, langsung bisa kita lihat di campaign-nya. Jadi, campaign-nya kan ini nih, ya. Ini campaign-nya, kita cek nih di dalam. Ya, kita cek di dalamnya. Di dalamnya kan ada keyword-keywordnya. Nah, gimana cara kita mengoptimasikan keyword-keyword kita tadi? Nah, tinggal diklik aja campaign-nya kan campaign yang ini nih, peppermint 1. Ya, peppermint 1 diklik, kemudian nah, ini sebentar ya. Nah, ini adalah ad group-nya. Ad group itu masih ingat ya, ad group itu apa? Jadi keyword-keyword kita itu kan dikelompokkan jadi dalam satu ad group. Misalnya keywordnya yang ini jual essential, yang ada hubungannya dengan jual essential oil. Keyword yang satunya misalnya distributor atau agen essential oil, agen peppermint, itu kan beda tuh, beda tema. Jadi
Ad group ini untuk mengelompokkan keyword kita dalam berbagai tema ya. Jadi misalnya kita klik aja di ad groupnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa langsung melihat. Oke, di sini ya. Di sini kita bisa langsung melihat yang tadi ya. Estimasi yang halaman pertama itu bitnya berapa, kemudian yang di posisi pertama itu bitnya berapa, terus yang di halaman pertama itu juga bitnya berapa, itu bisa kita lihat di sini juga. Nah, sekarang agar kita bisa melihat keywordnya masing-masing bitnya berapa, ini sebenarnya harusnya ada di sini ya. Ini nanti kita juga bisa melihat, kita bisa merubah, kita bisa menyesuaikan masing-masing bitnya. Jadi kalau ini saya coba buka di campaign saya secara umum dulu. Nanti kita tentukan masing-masing keywordnya itu berapa. Keyword. Oh ya, langsung aja ke keyword. Oke, masih menyimak semuanya? Masih fokus? Nah, ini dia, ya. Nah, di sini langsung ada nilainya nih, ya, tepatnya di sini. Untuk keyword yang sakit kepala, ini kan saya ngincar juga nih, ya, keyword sakit kepala. Ini estimasi orang yang ada di orang yang masang iklan Google yang ada di halaman pertama itu rata-rata bitnya di angka 1.700. Nah, sedangkan CPC saya itu sudah melebihi ya. Jadi ini sudah cukup oke. Sebenarnya ini kalau mau saya turunin, ini juga bisa ya, karena ini terlalu jauh nanti takutnya berefek terlalu mahal. Ya udah turunin aja atau naikin dikit dari 1.700, saya naikin aja 1.900 kalau udah di save. Jadi nanti untuk keyword-keyword yang memang sudah seperti ini kan CTR-nya juga udah lumayan nih, udah 12,65%. Terus kemudian namun quality score-nya juga masih jelek. Ya, nggak apa-apa, yang penting nanti anggap aja ini udah bagus. Ya, caranya seperti ini. Yang sudah bagus, bitnya kita sesuaikan per kata kunci. Misalnya ini iklan Abdi saya nih, kan saya juga ngiklan Abdi dengan kata kunci Akademi Bisnis Digital. Rata-rata yang di halaman pertama itu Rp684 masang bitnya. Nah, yang di halaman-halaman atas itu 800. Nah, first position ini kenapa nggak keluar? Karena memang nggak semua orang first positionnya ini keluar semua. Karena biasanya yang sudah ngiklan berapa lama nih biasanya baru keluar. Jadi agar amannya adalah ya sesuai dengan standar. Ini saya udah menyesuaikan nih, makanya saya sudah rubah. Jadi misalnya anggap aja ini ini kan rata-rata bit saya nih pakai otomatis nih. Jadi sebenarnya misalnya ini ada kata kunci yang misalnya kurang bagus nih. Misalnya kata kunci ini ya, jual essential oil. Ini kan jelek banget nih ya. Udahlah quality score-nya cuma 1, terus hasilnya CTR-nya juga cuma 4%. Nah ini untuk maksimal CPC-nya dikecilin aja ya. Kalau kita lihat rata-rata orang dengan kata kunci ini naruh bitnya berapa sih? Wah ini kan 2000 ya. Ternyata pas saya besarin karena memang angka saya jelek quality score-nya dan CTR juga jelek, jadi hasilnya juga nggak bagus. Jadi ini mendingan dikecilin aja. Jadi agar iklan Anda nanti efeknya tidak mahal ya. Anda boleh kecilin jadi 500 misalnya seperti itu. Atau kalau mau di remove langsung ini juga bisa. Oke. Jadi seperti itu caranya khusus untuk keyword-keyword yang misalnya hasilnya bagus. Ini boleh dinaikkan max CPC-nya. Jadi kita bisa ngatur dalam satu iklan itu keywordnya beda-beda, ya nilai bitnya juga beda-beda. Oke, kurang lebih seperti itu yang saya praktekkan malam hari ini. Nanti untuk webinar-webinar yang berikutnya nanti akan saya praktekkan lagi yang lanjutannya lagi ya, karena memang Google Ads ini memang harus diakui banyak sekali yang bisa kita bahas, dan ini pun kita baru bahas soal Google Search Network-nya saja. Kita belum membahas lebih detail Google Display Network, yang mana nanti Google Display Network ini iklannya akan lebih bervariasi. Anda akan bisa menampilkan konten gambar, konten
video, foto, ya. Itu nanti yang Anda akan bisa tampilkan juga, bahkan nanti iklannya akan seperti Facebook Ads juga. Nanti iklannya juga bisa muncul di website-website yang biasa target market Anda biasanya buka. Oke. Oke, dari prakteknya sampai sini. Sekarang kita akan lanjutkan seperti biasa di 10 sampai 15 menit terakhir. Saya akan lanjutkan dari segi produknya, ya. Sekarang saya akan bahas product knowledge. Salah satu produk yang ingin saya bahas malam hari ini, ya. Sebelum saya bahas ya, product knowledge ini sekali lagi pastikan Anda simak, Anda pahami, kalau perlu dicatat karena memang ini bekal. Ya, ini bekal buat Anda, apalagi sekarang kita sedang ada buat yang belum tahu. Ya, kita sedang ada promo buy one get two. Jadi kita beli satu produk, dapatnya 2 produk sekaligus, ya. Dan itu berlaku kelipatan, kalau belinya 5 dapat 10, beli 10 dapat 20, 50 dapat 100 dan seterusnya. Jadi ini luar biasa sekali promo yang bisa dibilang nggak ada lagi nih, ya. Cuman sekarang aja bulan depannya lagi saya bisa pastikan ini nggak ada promo ini lagi. Jadi karena memang ini promo yang jarang sekali ada, jadi memang antusias dari para member itu sangat luar biasa. Bahkan beberapa produk khususnya varian madu kami itu sudah banyak yang habis, bahkan sudah habis bahkan, ya. Itu karena saking luar biasanya antusias dari teman-teman semua, ya, luar biasa sekali. Nah, sekarang saya akan bahas langsung satu produk yang bisa dibilang ini adalah king of essential oil, ya. Jadi kalau essential oil tuh di mana-mana orang tuh sangat wow sekali, ya, sangat mewah sekali, kurang lebih seperti itu. Di orang sana harga produk seperti ini itu dengan grade yang sama itu harganya bisa jutaan, ya. Buat Anda yang tahu essential oil, ya, frankincense ini salah satu varian essential oil yang paling mahal. Dan kenapa paling mahal? Karena memang ya dari segi kegunaannya, dari bahan bakunya itu memang banyak sekali bisa kita gunakan khususnya buat kehidupan sehari-hari kita. Dan ini sebenarnya kalau Anda paham manfaat produk ini, kalau paham bagaimana titik yang bisa dijual kepada target market kita semua, kepada konsumen kita, ini pasti akan laku sekali, ya. Jadi saya akan langsung saja, ini sedikit pembuka aja. Jadi frankincense ini biasa disebut sebagai olibanum atau kemenyan, ya. Terbuat dari resin aromatik pohon bougainvillea yang biasa tumbuh di daerah kering, pegunungan India, Afrika, dan Timur Tengah. Dan frankincense ini biasa digunakan dalam parfum dan memiliki karakter aroma yang pedas dan woody. Jadi biasa saya juga pakai frankincense ini, biasanya kalau saya pakai tuh di kulit atau di wajah. Ya, nanti cara pakainya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, yang berikutnya, manfaat frankincense ini apa saja? Yang pertama, bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh, meringankan kecemasan, mengurangi peradangan, mengurangi jerawat dan bekas luka, memperbaiki kondisi kulit, antiinflamasi, dan membantu menyembuhkan asma. Jadi sebenarnya kan ini manfaatnya banyak sekali. Makanya kenapa bisa dibilang ini adalah king of essential oil, rajanya essential oil. Nah, dari manfaat yang sangat banyak ini, ada satu manfaat yang memang khusus yang ini bisa dibilang spesialisasi dari frankincense. Jadi kenapa sih orang suka banget dengan frankincense? Kenapa orang sangat berminat sekali dengan frankincense ini? Di luar sana orang tuh suka sekali loh dengan frankincense ini, karena memang salah satu manfaatnya tuh yang paling dikenal adalah bisa untuk meremajakan kulit. Nah, inilah yang orang lain sangat incar, karena gini, orang itu bahkan rela keluar uang berapapun, jutaan bahkan, hanya untuk membuat kulitnya jadi lebih muda, ya. Betul nggak kira-kira, ya? Ya, biasanya ini para wanita, ya pria juga kadang ada juga. Biasanya memang seperti itu, ya. Rela ngeluarin uang jutaan untuk perawatan, kecantikan, agar membuat kulitnya lebih kencang, kulitnya bisa terlihat lebih muda, bahkan 10 tahun lebih muda lah dari sekarang. Nah, ini kan pasti orang sangat suka sekali. Makanya kenapa frankincense ini di luar sana itu sangat laku sekali. Buat Anda yang belum tahu, ini bisa jadi peluang sebetulnya buat Anda, ya. Itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu dari frankincense sendiri. Nah, menariknya, ini kan sebenarnya menarik juga nih buat Anda semua. Karena buat yang sudah tahu, ini kan kita sedang ada apa? Promo buy one get two, betul nggak? Kita sedang ada promo buy one get two nih.
Nah, dari promo buy one get two ini, Anda kebayang nggak sih kan harga frankincense itu kan kalau di luar sana ya bisa jutaan, tapi kalau di apa namanya di Essenzo sendiri itu kan di angka 585.000. 585.000 ini kan bisa dibilang harga yang paling tinggi di antara essential oil yang varian lainnya Essenzo, betul nggak? Nah, dengan adanya promo buy one get two, Anda bisa dapat 585 itu dapat dua. Jadi kalau Anda beli nih, satunya tuh udah 585 bagi dua, sekitar 200 ribuan, bahkan nggak sampai 300. Jadi, dengan adanya promo ini, saran saya karena memang ini essential oil yang bisa dibilang rajinnya essential oil, jadi langsung stok aja ya. Karena ini kesempatan Anda bisa mendapatkan frankincense dengan harga yang murah. Di luar sana Anda kalau beli yang varian seperti ini, merek-merek lain seperti ini, itu harganya bisa jutaan soalnya. Tapi di sini apalagi sedang ada promo buy one get two, ya sudah Anda langsung aja beli karena kalau Anda belinya nanti nunda itu akan sangat rugi sekali karena yang lain juga sekarang sedang berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya nyetok. Karena gini, logikanya ketika Anda beli misalnya, beli 10 frankincense berarti kan modalnya sekitar sekitar 5,8 jutaan. Tapi Anda dapatnya 20 ya. Kemudian dari 20 itu dijual. Itu bisa 11 juta hampir 12 juta. Padahal modalnya cuma 5,8 juta, tapi Anda dapat produknya 12 juta. Jadi setengahnya. Sedangkan ini adalah bisa dibilang essential oil yang paling diincar di luaran sana tuh essential oil ini justru gitu. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, banyak yang belum paham, belum tahu juga cara menjualnya. Sebenarnya ini gampang sekali ya. Cara penggunaannya adalah cara penggunaannya juga sederhana, simpel ya bisa. Tapi saran saya penggunaannya dicampur dengan menggunakan carrier oil ya. Jadi dicampur dulu biasanya dioles dulu di tangan, dicampurkan carrier oil baru digunakan di muka, di wajah atau di bagian kulit. Kalau saya biasa di wajah ya. Makanya banyak yang bilang saya 5 tahun lebih muda ya, nggak bercanda ya. Tapi maksudnya memang seperti itu efeknya, bisa untuk membuat kulit kita jadi lebih muda, bisa memanjakan kulit. Makanya itu yang sangat orang lain incar dari frankincense ini. Ya ini ketika Anda udah tahu poin penting dari produk ini, Anda akan sangat mudah sekali menjualnya. Ya. Tips untuk pemakaiannya selalu campurkan frankincense ini dengan carrier oil sebelum pemakaian ke kulit ya. Saran saya jangan dioleskan langsung ke kulit tanpa carrier oil karena tiap orang kondisi kulitnya beda-beda ya. Dan memang ya kondisi kulit orang beda-beda, takutnya ada yang sensitif, nanti malah efeknya kurang baik. Jadi baiknya pakai carrier oil aja. Jadi dicampur dulu agar lebih soft ke kulit, kurang lebih seperti itu. Untuk wanita hamil dan ibu menyusui disarankan untuk tidak menggunakan dulu, konsultasikan dulu dengan dokter. Begitu juga orang yang sedang dalam pengobatan, harap berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menggunakan frankincense essential oil ya. Itu dari frankincense. Sebenarnya satu produk lagi yang ingin saya bahas, ini mungkin baru-baru ini sedang cukup hot dengan produk ini, yaitu yelang-yelang ya. Jadi yelang-yelang ini kalau dari bahan bakunya itu kan yelang-yelang itu kan dari kenanga ya, ekstrak bunga kenanga. Nah, ternyata dari yelang-yelang ini, dari ekstrak kenanga ini ternyata efek buat tubuh kita tuh bisa banyak sekali efeknya buat tubuh kita. Salah satu efek atau salah satu manfaat dari yelang-yelang ini salah satunya adalah bisa buat masalah tensi atau tekanan darah tinggi. Itu bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi ya. Saran saya kalau Anda belum lihat Telegram, coba Anda scroll sedikit ke atas. Itu ada salah satu testimoni yang cukup, saya juga agak kaget juga ngedengarnya karena saya juga beberapa hari yang lalu saya juga baru ketemu dengan orangnya juga ya, karena saya habis training Facebook Ads juga di Surabaya. Ada Mbak Hendriani. Jadi ini testimoninya luar biasa sekali. Ini kalau boleh saya bacakan kembali. Nama saya Ibu Hendriani, usia 45 tahun, saya 3 bersaudara dan kebetulan diizinkan Tuhan memiliki penyakit keturunan hipertensi. Kedua saudara saya, ini saya bacakan ulang ya. Jadi intinya adalah kedua saudaranya kurang lebih seperti ini intinya ya. Tensinya kedua saudara saya, adik dan kakak meninggal dua-duanya tahun 2018, kakak 44 meninggal Juli 2018.
adik 41 tahun meninggal Desember 2018. Secara manusia saya takut karena hipertensi saya juga 180/110. Ini kan tinggi nih sebenarnya nih. Nah, eh, tapi saya bersyukur ketemu ylang-ylang essential oil sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan dengan hipertensi yang cenderung normal. Jadi bisa dibayar 90. Nah, saya juga cukup terheran-heran dan ternyata memang nyata. Karena saya sendiri juga baru banget ketemu dengan orangnya dan beliau cerita sendiri langsung ke saya dan ternyata beberapa hari kemudian ternyata muncul di Telegram. Jadi ini luar biasa sekali. Buat yang memang punya kendala kesehatan darah tinggi ini patut dicoba. Ini layak dicoba untuk alternatif karena memang sekali lagi kan kalau yelang-yelang ini kan harganya 325.000. Ya, dengan promo buy one get two ini Anda bisa dapat dua dengan harga 325.000. Berarti satu botolnya Anda bisa dapat di angka 170 ribuan. Wah, itu murah sekali, itu luar biasa sekali. Jadi langsung saja Anda kalau bisa stok yang banyak, Anda bisa jual yang banyak juga. Anda bisa memanfaatkan testimoni-testimoni, apalagi testimoni yang saya share barusan, sebetulnya itu bisa jadi cerita juga, bisa jadi cerita bahwa ya memang yelang-yelang ini bisa membantu juga. Oke, itu tadi sedikit saya bahas mengenai dua produk yang saat ini memang salah satu yang memang terbaik juga yang dimiliki oleh Essenzo. Jadi langsung stok aja, langsung ambil yang banyak, stok yang banyak karena memang promo buy one get two ini saking luar biasanya ya. Memang banyak sekali yang mengincar dan berminat ya. Jadi kalau Anda telat sedikit ya, kemarin ada beberapa yang Mas saya nggak bisa order nih, udah habis duluan. Ya karena memang harus diakuin itu antrian sebelum Anda order itu udah panjang sekali. Jadi pastikan jangan nunggu nanti pas mau habis. Wah, itu rugi sekali ya. Jadi langsung stok aja dari sekarang. Nah, sekarang saya juga ingin kasih sedikit informasi lagi khusus untuk teman-teman semua yang nonton webinar ini. Sudah tonton kan video di Telegram yang tadi pagi di-share, yang video Mas Alvin yang tadi pagi di Telegram. Nah, itu untuk semua varian madu kami, Slimming, Propolis ya, semua varian Moringa bahkan yang terbaru, Sera Plus, itu kan semuanya kalau teman-teman tahu itu habis, betul nggak? Ya, itu kan semua udah habis. Dan itu kemarin kejadiannya banyak sekali yang sama seperti tadi yang saya ceritakan ya, banyak sekali yang sudah bilang sudah order atau sudah pesan tapi ternyata habis. Ya itu memang karena banyak sekali peminatnya di masa promo ini memang luar biasa sekali. Jadi kemungkinan itu antrian Anda sudah melewati dari stok produknya. Jadi stoknya sudah habis tapi Anda sudah pesan. Jadi bisa dibilang Anda keduluan sama yang lain. Nah, tapi tenang aja, kabar baiknya sekarang kan sudah dibuka PO. Ya, sudah dibuka pre-order. Jadi Anda bisa cek di dashboard, itu bisa langsung order sekarang. Karena saya juga dari kemarin banyak sekali yang pesan madu propolis, madu slimming, sampai akhirnya saya ditanyain terus nih, Mas, kapan ada nih propolis slimmingnya nih, saya pengen banget. Ya nanti ya, soalnya lagi habis nih, lagi promo soalnya. Nah, bahkan itu orang-orang yang pesan ke saya itu rata-rata pesannya mau banyak. Jadi ya Anda bisa bayangkan produk khususnya yang varian-varian terbaik kita ini, yang best of the best kita ini memang produk best of the best kita. Jadi wajar sekali kalau habisnya itu cepat. Apalagi nggak ada promo aja itu kadang suka habis. Apalagi kalau ada promo seperti ini. Jadi Anda kalau nanti ordernya nanti itu akan rugi sekali. Karena pengalaman sebelumnya kalau ordernya ordernya jangankan nunggu 1-2 minggu lagi. Ya, ordernya besok aja itu kadang ini antrian Anda tuh, waiting list Anda tuh udah panjang. Takutnya nanti ketika produknya udah ada, itu kan yang diduluin kan yang order duluan. Ya, yang transfer duluan, yang PO duluan itu kan yang diutamakan. Nah, takutnya kalau Anda nanti nunda beberapa hari, beberapa minggu, itu antriannya udah panjang. Nah, kalau antrian udah panjang, nanti ketika produknya udah ada, kan yang diutamain yang duluan-duluan, yang awal-awal. Takutnya nanti habis lagi. Antriannya kan pasti panjang. Takutnya nanti habis lagi kalau ordernya nanti. Jadi saran saya langsung aja order sekarang kalau perlu di dashboard itu udah bisa. Dan itu statusnya PO. Langsung transfer aja. Tenang aja kok. Selalu ya kan dari sebelum-sebelumnya kan selalu begitu. Akan selalu pasti kami kirimkan. Jadi tenang aja ya. Menurut kabar sih mulai
mulai ada lagi stok produknya itu di akhir Desember juga nggak lama lagi kok, sekitar 1 minggu 10 hari lagi. Sekarang kan tanggal tanggal 19, ya kemungkinan di tanggal 26 27 tuh udah ada, 26 27 Desember ya, 1 minggu lagi ya. Tapi ingat sekali lagi, kalau nunggu seminggu lagi ya itu ya nanti antriannya keburu panjang, sekali lagi ya, antriannya keburu panjang. Cepat kan, khususnya yang baru, eh, produk-produk yang tadi statusnya pre-order, itu setahu saya sudah bisa di order di dashboard. Ya, ini saya mau kasih contoh ya, di dashboard. Itu langsung aja di order di dashboard, karena dari malam ini sudah bisa. Ya, tapi sekali lagi, dulu-duluan aja, karena nanti yang didulukan untuk dikirim itu yang awal-awal. Jadi jangan nunggu nanti-nanti. Ya rugi sekali kalau nanti kehabisan lagi. Waduh, jangan sampai deh. Jangan sampai Anda kehabisan lagi. Nanti soalnya gini. Nanti soalnya Anda yang nyesel sendiri soalnya. Ya, jadi pastikan di ordernya dari sekarang. Karena emang banyak yang bilang ke saya, aduh, kehabisan nih saya, gimana ya? Ya saya juga bingung ya. Coba ordernya lebih cepat itu, ya coba ordernya lebih cepat, ya nggak akan kehabisan gitu. Ya bisa langsung order di sini di dashboard di shop, ya langsung aja pilih, yang misalnya varian madu-madu kita misalnya itu udah mulai bisa di pilih di sini. Ya ini udah ada statusnya, bisa langsung di order. Oke, kemarin kan stok tidak tersedia, nah sekarang sudah ada, sudah bisa langsung di order. Ya silahkan mulai dari sekarang di order. Ya takutnya nanti, nah ini statusnya PO ya, PO. Jadi memang habis ya. Jadi semuanya PO dulu. Oke, itu dari sisi produknya. Sekarang sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin menjelaskan atau saya ingin ngasih preview dulu ke teman-teman semua. Khususnya kita akan ada di Essenzo khususnya ya. Biasanya kan kita ada event-event tuh di Abdi, ada Kopdar, ada training FB Ads, nanti juga akan ada event-event yang lainnya. Nah di Essenzo ini pertama kalinya nih, ini perdana, khusus buat Anda yang tinggal di Jabodetabek ya. Kita akan ada event perdana, event Essenzo ya. Event Essenzo namanya Essenzo bikin-bikin ya. Anda boleh cek di event Abdi. Ini sudah masuk di sini. Nah, Essenzo bikin-bikin. Ini saya akan sedikit menjelaskan kenapa penting sekali untuk Anda bisa hadir di acara ini ya. Tempatnya di Jakarta ya. Tempatnya nanti akan diberitahukan. Kalau sudah daftar, nanti kalau sudah daftar, sudah transfer. Seperti biasa, acaranya gratis. Anda cukup perlu membayar ruangan dan konsumsinya saja ya. 100.000 ya, untuk registrasinya 10.000. Dan di acara ini akan sangat luar biasa sekali, karena di sini kita akan bedah produk, kita akan praktek mengenai produk Essenzo. Jadi nanti di dalam event ini teman-teman akan mendapatkan pengalaman atau experience baru mengenai produk Essenzo yang selama ini teman-teman belum tahu. Dan ternyata, ini saya kasih tahu aja, ternyata ini buat yang belum tahu ya, Essenzo ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh sebetulnya. Essenzo itu bisa kita gunakan untuk berbagai produk atau misalnya di dalam produk kosmetik Anda itu sebenarnya bisa kita gunakan Essenzo juga untuk kosmetik Anda misalnya, atau mungkin untuk banyak sekali, pokoknya banyak sekali ya. Itu akan dibahas detail, bahkan akan praktek juga mengenai Essenzo itu buat Anda bisa digunakan untuk apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan praktek bagaimana praktisnya Essenzo, produk-produk Essenzo dalam kehidupan kita. Jadi ini saya sedikit kasih deskripsi, dan ini akan sangat powerful kalau Anda mau jualan produk ya. Karena kan kedepannya kita akan memfokuskan pada penjualan produk. Jadi kalau Anda ingin fokus jualan produk, pastikan Anda juga benar-benar menguasain. Pertama Anda pakai dulu produknya, ya. Anda rasakan pengalamannya pakai produk. Kemudian ketika nanti Anda bisa kombinasikan essential oil dengan apa misalnya, dan itu efeknya bagus di Anda bisa cerita ke orang lain, dan Anda bisa cerita bagaimana praktisnya Essenzo dikombinasikan dengan barang-barang sehari-hari, misalnya kosmetik dan lain-lain. Ketika Anda ceritakan ke orang juga akan jadi lebih yakin. Jadi kalau Anda sudah merasakan, sudah pakai, sudah
merasakan manfaatnya, itu kan sangat mudah sekali untuk menjualnya. Ya, di event perdana ini kita akan membahas banyak hal baru seputar pertama pendalaman materi tentang berbagai produk Essenzo, ya. Kemudian cara praktis menerapkan gaya hidup sehat dengan praktis, ya khususnya dengan produk Essenzo, jadi memang praktis sekali. Kemudian tips menjaga keluarga tetap sehat khusus selama liburan, nanti ini kita akan bahas sangat detail. Dan workshop membuat roll on praktis untuk kesehatan keluarga, dan ini memanfaatkan salah satunya memanfaatkan produk Essenzo juga. Nah, ini tapi kabar buruknya ini kita batasi untuk karena ini event perdana. Jadi memang sangat terbatas untuk event ini karena dari kemarin saya juga banyak nerima semacam saran dan masukan. Mereka ingin lebih tahu detail tentang produk Essenzo karena mereka ingin jualan. Nah, ini adalah buat Anda yang ingin tahu lebih detail, ingin jualan omsetnya besar, ini event yang tepat. Ini event yang tepat untuk Anda mendalami produk Essenzo. Jadi ya pastikan langsung hadir aja karena tidak banyak kuotanya. Ini event perdana, kuotanya nggak banyak dan materinya ini akan sangat luar biasa. Akan dibawakan oleh Mbak Arin, mungkin yang kemarin sudah tonton webinar Essenzo. Ya, Mbak Arin ini bisa dibilang spesialisnya lah untuk produk Essenzo ini. Ya, jadi pastikan teman-teman belajar serap ilmu sebanyak-banyaknya dari Mbak Arin, khususnya mengenai produk Essenzo ini. Jadi di Abdi teman-teman sudah belajar ilmunya, digital marketingnya, strategi beriklannya. Nah, tinggal pendalaman atau ya tinggal kencengin atau pendalamannya di produknya. Ketika sudah menguasain ilmu digital marketingnya, ilmu teknisnya, dan penguasaan produknya sudah mendalam, sudah pakai, ya pengalamannya juga dapat. Itu nanti ketika jualan produk itu akan sangat mudah sekali dan omset Anda akan sangat besar sekali. Omset Anda akan naik 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Dan efeknya, sekali lagi, efeknya ya nantinya. Efeknya kalau buat Anda yang jualan, efeknya nanti komisinya akan sangat besar sekali. Jadi sekali lagi pastikan karena ini event perdana dan ini kuotanya sangat terbatas, tinggal 10 kursi lagi, jadi pastikan diamankan dan jangan sampai sekali lagi karena kuotanya terbatas, jadi jangan sampai telat mendaftar, langsung daftar, langsung transfer, karena banyak sekali hal-hal yang sebelumnya belum pernah dijelaskan mengenai Essenzo. Nanti teman-teman akan tahu, ya teman-teman akan tahu hal-hal baru mengenai Essenzo dan ternyata Essenzo sangat praktis untuk kita gunakan khususnya dalam kehidupan sehari-hari dan gaya hidup sehat sehari-hari dengan praktis. Nanti teman-teman akan mendapatkan semua pengalaman itu di event Essenzo bikin-bikin ya, dengan tema membuat produk spesial untuk kesehatan keluarga. Oke, acaranya di Jakarta. Buat yang Jabodetabek langsung aja daftar karena ini event perdana. Buat Anda yang datang awal-awal tentunya akan sangat beruntung sekali. Oke, dari saya itu saja. Mungkin sekitar 5 menit aja karena sudah mau setengah 10. Oke, coba saya baca satu persatu, tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semuanya karena saya harus memfilter dulu. Oke, lihat webinar 10-11, silakan di scroll di channel Telegram Abdi, tapi nanti akan kami rekap ya. Jadi kalau yang mau tahu webinar seri-seri sebelumnya, bisa langsung dicek aja. Oke, sebentar saya lihat dulu pertanyaannya ya. Oke. Produknya PO memang. Kan memang habis ya. Produknya memang habis tapi bisa bisa didapatkan dengan PO. Oke, saya masih kurang paham apa itu bit. Max CPC dinaikin, kapan dinaikin turunin. Nah, tadi ya bit itu kalau yang belum paham bit itu apa, boleh simak di materi saya sebelumnya. Jadi bit itu adalah nilai yang kita. Jadi gini, iklan itu kan agar bisa masuk halaman pertama di Google kan kita ibaratnya kayak lelang. Kita ngasih penawaran lelang ke Google, itu nilainya berapa yang mau kita lelang. Ya, indikator iklan Google kan sebenarnya yang paling gampang dicek kan cost per click. Nah, bidnya itu biasanya di cost per click. Cost per clicknya itu kita mau berapa lelangnya ke Google. Kan masing-masing pengiklan di Google kan ada ribuan, jutaan bahkan. Ya. Tapi anggap aja ribuan. Ada ribuan orang ya yang iklan di Google, tentunya kan yang bisa masuk halaman satu kan gak semuanya. Nah, orang-orang yang bisa masuk halaman satu itu adalah orang-orang yang salah satunya yang ngasih bidnya terbesar, tapi nggak cuma bid doang penentunya, tapi ada quality score-nya, relevansinya, dan lain-lain. Ya, itu yang sebenarnya udah saya jelaskan di webinar sebelumnya. Jadi kalau kurang paham boleh disimak lagi. Nah, indikator CPC dinaikin diturunin itu apa? Nah, indikatornya tadi ya.
Kalau misalnya bid yang kita pasang, ternyata ini bid yang kita pasang nih, ini bid yang apa namanya? Bid yang rata-rata orang tuh masang bid berapa sih rata-rata? Misalnya rata-rata 3.000 nih. Orang yang masuk halaman pertama tuh rata-rata masangnya 3.000. Nah, kita cuma 1.000. Berarti kan turun tuh di bawah, ya. Nah, kita naikkan agar iklan Anda lebih bersaing, iklan Anda lebih kompetitif. Kurang lebih begitu. Sip. Top tuh Mas, sudah terbukti buat luka bagi orang pengidap gula basah lukanya kering. Ya, ini saya juga sempat dengar testimoni ini. Jadi yang frankincense, luka basah itu bahkan bisa kering itu cepat, cepat banget ya. Saya juga udah dengar testimoninya. Kalau saya soalnya frankincense belum pernah saya pakai untuk yang luka, tapi kalau buat ke kulit itu saya coba-cobain juga pakai sendiri, pakai di apa di orang lain itu saya juga pakai juga. Itu emang pas dicoba ada yang beli juga soalnya. Terus pas dicoba emang lebih kencang gitu kulitnya, beda pokoknya ya. Oke. Ada lagi? Bekas cacar bisa. Wah, ini luar biasa ya. Bekas cacar itu kan cacar itu kan terkenal sulit hilang bekas apa? Bekas cacar kan terkenal sulit hilang. Jadi memang memang bisa juga ternyata ya. Oke. Eh apalagi kalau gatal-gatal saya biasanya pakai clove bath ya. Itu bagus sekali. Saya sering sekali ketika gatal-gatal itu pakai clove bath. Tapi buat yang kulitnya sensitif, saran saya pakai carrier oil dulu karena clove bath ini kan dia cengkeh ya. Jadi efeknya mungkin cukup keras di kulit. Jadi pakai carrier oil dulu yang kulitnya sensitif. Tapi kalau saya karena saya nggak ada kulit sensitif, jadi saya aman-aman aja. Langsung dioles ke bagian yang gatal itu cepat banget sembuhnya. Ya, itu pakai clove bath. Oke, ada lagi pertanyaannya? Mungkin sekitar 3 menit ya, karena sudah mau setengah 10 juga. Kalau mau mulai iklan pertama kali iklan di Google bagaimana? Nah, boleh dicek di webinar saya sebelumnya, dari webinar pertama, kedua, dan seterusnya. Oh, kalau yang bahas Google Ads itu biasanya di webinar yang angka genap, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi langsung ditonton aja video-video webinar yang sebelumnya itu udah detail sekali saya jelaskan dari mulai mindsetnya, konsep dasar beriklan seperti apa sampai dengan nanti praktek beriklan dari awal itu seperti apa itu bisa ditonton ulang, bisa ditonton kembali karena webinar ini ada rekamannya. Jadi buat yang belum sempat nonton mungkin masih ada kesibukan atau belum dapat jaringan yang bagus nanti bisa ditonton lagi. Oke? Oke, ini ada testimoni dari Bu Sriwati ya. Ini bagus sekali. Tante saya sakit gejala stroke dan darah tinggi. Saya olesi yelang-yelang dan minum madu propolis. Ya, betul. Memang kombinasinya memang bagusnya sama madu propolis. Jadi memang madu propolis itu bisa dibilang madu sapu jagat ya, madu untuk daya tahan tubuh, kesehatan. Jadi penyakit apapun itu pada dasarnya bisa terbantu. Saya olesi yelang dan minum madu propolis setelah 3 hari ada perubahan di wajahnya tadinya bengkak sekarang normal. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali testimoninya. Ini saya makin hari makin banyak sekali dapat testimoni. Tinggal gini aja. Tinggal Anda mau memanfaatkan banyak sekali testimoni ini atau tidak. Ya. Testimoni-testimoni ini kan bisa jadi cerita, bisa jadi bahan untuk Anda bisa jualan juga. Nah, udah testimoninya banyak, terus Anda pakai sendiri. Anda stok banyak, wah itu enak sekali Anda jualnya. Apalagi kalau nyetok, ya kalau Anda jualan offline, apalagi ini mau liburan, nanti Anda bisa kumpul sama keluarga, Anda bawa tuh produknya. Anda bawa diffusernya, tetes-tetesin, wah itu orang pasti akan sangat tertarik sekali. Ya. Oke, change bid strategi tidak bisa kok ya. Caranya ikutin aja yang saya tadi lakukan. Ya, caranya tinggal diklik di checklist aja campaign-nya, terus diedit, langsung change bid strategi itu bisa. Kalau yang belum bisa biasanya karena baru pertama kali ngiklan, ya. Jadi iklan dulu, ketika iklan berjalan, ya sudah berjalan baru biasanya bisa. Jadi itu mungkin belum bisanya karena baru pertama ngiklan. Biasanya kalau yang baru pertama ngiklan belum bisa. Oke, satu pertanyaan lagi ya, karena sudah cukup malam. Oke, untuk chat admin support itu di dashboard aja langsung. Jadi ketika login di dashboard kan di kanan bawahnya itu ada chat. Langsung chat di situ aja. Nah, di situ akan direspon dengan cepat oleh admin kami, admin support ya. Anda bisa tanya apapun, nanti akan dijawab oleh admin kami. Oke,
Satu lagi deh ya. Oh ini panjang nih ya, Mas. Kenapa FB Ads saya banyak yang klik tapi nggak ada yang beli satupun di mana letak account saya? Ini panjang sekali. Ya pertama coba cek iklannya pakai objektif apa, karena beda objektif beda indikator. Kalau iklannya pakai traffic, indikatornya cost per email. Jadi biaya yang dikeluarin berapa, terus berapa email yang masuk. Nah cost per emailnya juga ada standarnya. Ya kalau yang sudah tahu standar cost per email itu di angka 10 sampai 13 ribu. Ya, kalau misalnya, jadi contoh misalnya udah keluar uang 100 ribu, email yang masuk 10, berarti kan cost per emailnya 100 ribu bagi 10. Ya, sekitar 10 ribu. Berarti masih murah. Nah, udah 100 ribu belum ada yang masuk email, berarti kan mahal tuh cost per emailnya 100 ribu. 100 ribu aja belum dapat. Atau 100 ribu, keluar uang 100 ribu baru satu yang masukin email. Berarti kan cost per emailnya 100 ribu, berarti mahal. Ya, ya udah kalau udah tahu jelek, udah tahu mahal, matiin dulu. Ya, dan jangan lupa split testing lagi, bikin iklan yang baru. Ya, nanti ini dibahas detail juga kok di training FB Ads. Jadi saran saya kalau belum ikut training FB Ads, ikut training FB Ads saja. Dan tonton juga, jangan lupa, jangan cuma ikut training FB Ads doang tapi nggak ditonton video-video di training center, ya karena rugi sekali. Training FB Ads itu kan bisa dibilang lanjutan dari yang training center. Jadi jangan cuma ikut trainingnya tapi tonton juga semua video, khususnya video-video di training center. Oke, oke itu saja dari saya. Mohon maaf yang belum terjawab karena banyak sekali pertanyaannya. Saya juga waktunya juga terbatas. Kalau masih ada yang ingin tanyakan, boleh langsung tanya ke admin support kami. Caranya di dashboard itu bisa langsung klik di kanan bawahnya. Itu langsung chat aja ya. Jadi login dulu di dashboard, nanti ada kolom chat di kanan bawah, langsung di chat aja. Intinya itu saja dari saya malam hari ini. Intinya dari semua materi yang tadi saya jelaskan dari awal ya, dari pertama sampai dengan webinar malam hari ini, pastikan dipraktekkan. Kalau ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan ke admin support kami, itu nanti akan dijawab ya. Sudah ditanyakan dan jangan lupa kalau udah dapat jawabannya langsung dipraktekkan, karena tidak ada artinya ilmu sebagus apapun, ilmu secanggih apapun kalau tidak dipraktekkan. Saya tunggu nanti testimoni-testimoni berikutnya, baik testimoni produk maupun testimoni dari yang sudah menjalankan Google Ads. Karena saya ngeliat udah hampir nih, udah beberapa member yang menjalankan, dan saya ngeliat testimoninya nih ada yang udah dapat reseller, ada yang udah dapat omset jualan produk dan lain-lain. Ini udah banyak sekali. Karena saya juga ngeliat kok ya orang-orang yang iklan Essenzo itu udah mulai lumayan nih, dan di Google itu mungkin efek dari mempraktekkan di ilmu di webinar ini. Jadi ini luar biasa sekali. Khususnya saya juga salut untuk teman-teman yang sudah praktek, dan mudah-mudahan bisa segera dapat hasilnya. Oke, itu saja dari saya malam hari ini. Tadi kita sudah buka dengan berdoa. Sekarang kita tutup kembali dengan berdoa. Semoga apa yang di-sharingkan bisa jadi manfaat, bisa jadi berkah buat kita semuanya, dan bisa segera dipraktekkan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya malam hari ini. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar berikutnya dan juga di training Facebook Ads. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa praktek. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan atau di webinar berikutnya. Oke?